Halo semuanya, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini saya bersama Pak Adi dan Faisal dari Pigijo. Pigijo. Apa itu Pigijo sebenarnya? Mungkin bisa sekaligus perkenalan Pak Adi sama Faisal dan sedikit menjelaskan tentang Pigijo apa sih sebenarnya? Saya tahu itu bahasa Manado aja udah gitu. Betul. Jadi memang Pigijo ini foundersnya ya, Ibu Claudia ini memang datang dari Sulawesi Utara. Oke. Nah, jadi akhirnya nama itu dipakai lah sebagai merek. Jadi pada waktu itu bingung kan antara mau pakai merek bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, karena Pigijo itu adalah sebuah marketplace yang menghubungkan antara wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, dalam hal ini kita sebut sebagai local expert. Ya kita pakai bahasa Indonesia aja sekalian. Nah, supaya menarik, kata apa yang paling menarik? Ya itulah dari Pigijo. Maksudnya Akhirnya pakailah bahasa daerah itu. Pakai daerah itu. Yuk, mari kita pergi. Ya, terus Jo kan, Jo itu kan kalau orang timur ya, kawan Jo. Kalau sebutan kami itu kawan Jo. Oh, oke. Nah, supaya sahabat Noah lah ini ya. Ini Ya, kawan Jo lah kan. Kawan gitu Jo kan. gitu ya. Kalau BTS apa Army gitu ya. Nah, supaya nama ini juga melekat bahwa kami ini ingin memperkenalkan Indonesia itu kepada warga dunia. Ayo datang dong ke Indonesia. Singkatnya begitu. Mungkin Faisal apa namanya? Iya sih, hampir sama juga karena pakai istilah-istilah yang memang kan itu kan lekat sama daerah juga kan, kan. Indonesia Timur khususnya memang Manado juga dan beberapa daerah di Sulawesi juga kan seperti itu. Jadi lebih gampang aja disebut sih sebenarnya. Gitu. Jadi ini kayak marketplace ya jadinya ya. Betul. Marketplace yang kayak gimana sih? Kalian bikin trip terus dimasukkan dalam marketplace kalian atau kalian bekerja sama dengan local guide atau kayak gimana tuh? Kita ya karena marketplace ya. Kalau saya mengatakan marketplace, makanya yang kebayangkan si hijau. Iya. Si biru, si oranye, kan mereka tidak membuat produk, tapi mereka menerima produk-produk dari supplier. Nah, kami pun demikian. Jadi kalau dulu para local expert itu kita tahu ya, mereka sangat tergantung sekali dengan perusahaan tour and travel untuk dapetin tamu, karena mereka nggak punya hak akses ke tamu. Dia menunggu order dari perusahaan tour and travel, baru ini ada order, tolong bawa. Nah, kami mencoba memperpendek customer journey. Jadi biar customer bisa langsung kepada tour guide-nya. Nah, jadi sehingga pun bagaimanapun juga tour guide kan dapatkan lebih besar lah, karena potongan-potongannya kan pasti berkurang. Iya, betul. Nah, dan juga lebih engage. Nah, jadi kami tidak membuat produk, tapi kami mengkurasi produk-produk yang diajukan oleh mitra-mitra kami ya. Nah, untuk kemudian kita bantu bikin kontennya, ya kan, bikin videonya. Karena local expert itu kadang-kadang mereka memang expert, tapi nggak ada waktu nih bikin konten. Iya, betul. Jadi kami pernah nanya, Pak, mereka eksekutor aja ya. Dia bilang, ini kan bagus, Pak, boro-boro bikin konten. Saya kadang-kadang bales WA istri aja nggak sempat karena saking banyaknya tamu. Nah, kita bantuin, bantuin dari sisi promosi. Nah, untuk itu kita mungkin ada sharing cost lah, transaction fee lah istilahnya, karena kita nyediain platform, kita nyediain promosinya, si local expert tuh hanya tinggal jualan. Ini kan menarik ya, bukan banyak orang. Lagian pemanfaatan teknologi juga kan. Udah memang zamannya ya, harus kayak gitu kan. Semua juga pakai internet gitu, apalagi mobile kan. Jadi kita emang mengantisipasinya dengan bikin sebuah marketplace lah, biar orang juga gampang gitu. Kalau misalnya nyari-nyari paket wisata, ya tinggal ini aja pigijo.com gitu kan. Nah, di situ bisa nemu lah, banyak lah dari ujung sampai ujung gitu. Dan memang kita kan emang spesialisasi di Indonesia gitu. Dan juga mungkin sebelumnya kayak pengen ngetrip kemana, terus ini sebenarnya terpercaya gak sih ini nomornya, jangan-jangan hoax nih segala macem gitu, atau ditipu rentan gitu kan, penipuan segala macem. Kalau di sini kan
dia lebih terpercaya lah. Emang perusahaannya juga perusahaan terpercaya, terus juga sudah tersertifikasi juga, dan sistemnya juga kan aman juga, dan pilihan pembayarannya juga banyak. Jadi ini sih sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat lah terhadap zaman sekarang, serba teknologi, aman dan sebagainya gitu. Dan perusahaan ini kan juga terbuka. Nah, jadi ketika banyak perusahaan-perusahaan ini lagi heboh-heboh baru mau IPO, kita sudah IPO. Sebenarnya dari tahun berapa sih sebenarnya Pigijut? Secara akte sih 2018, ya. Tapi kita mulai beroperasi penuh ya 2019. 2020 kita go public. Kita menjadi perusahaan pertama, penghuni pertama di papan akselerasi. Jadi kalau di dunia keuangan kita juga masuk sejarah sebagai perusahaan UMKM tuh yang go public. Ya kan memang papan akselerasi ini memang untuk UMKM. Betul. Nah, jadi Pigijut bukan sekedar hanya marketplace, tapi juga sebuah simbol di dalam dunia keuangan bahwa UMKM pun bisa go public. Nah, kita yang kasih contohnya lah. Nah, dengan semangat yang sama, kita juga ingin mengajak teman-teman di lokal expert ya, di tempat-tempat banyak desa-desa wisata itu kan UMKM semua nih. Ayo, sama-sama kita bergandeng tangan jualan Indonesia ke luar negeri. Iya, kemarin sih kita sempat lihat-lihat juga ya di Pigijut, terutama di kontennya, beberapa kontennya yang ada di sosial media itu kan kayaknya isinya tuh lokal semua kan gitu kan. Indonesia semua gitu. Cuma banyak mindset nih dari masyarakat. Emang nggak rugi apa gitu jualan Indonesia? Kan banyak orang bilang juga banyak daerah-daerah bagus di Indonesia tapi kesananya mahal kayak gitu. Nah itu gimana sih kalau menurut Pigijut untuk ngakalin itu atau menepis mindset seperti itu tuh? Kalau ngakalin jadi murah itu mungkin mesti minta bantuan pemerintah. Iya. Karena dia mahal. Diakibatkan oleh infrastrukturnya belum ini ya, sehingga jadi mahal. Daripada kita nunggu pemerintah beresin infrastruktur baru kemudian berlibur, udah kelamaan, takutnya Anda keburu habis semangat jalan-jalannya kan. Kalau udah usia udah tua kan nggak bisa eksplor lebih banyak. Lebih bagus mindsetnya yang dirubah. Nah, mahal atau murah itu kan sebenarnya bagaimana cara kita menghitung. Ada yang bilang itu hanya kelas bule, hanya bule yang mampu bayar. Enggak, kita juga mampu bayar. Kenapa teman-teman wisatawan mancanegara itu berani bayar? Karena mereka ngitungnya itu, mereka juga berhitung itu. Kedatang suatu daerah, tiketnya begitu mahal, mereka tinggalnya minimal seminggu. Ya, fixed cost-nya dibagi seminggu, perharinya kan jadi murah. Nah, wisatawan lokal kesananya itu pulang hari jangan-jangan hanya demi konten, atau datang 2 hari 3 hari terus udah pulang. Ya itu jadi mahal. Jadi fix. Jadi cara ngitungnya itu keliru. Iya. Nah, kalau perginya sebulan kan jadi murah. Akhirnya terbagi menjadi banyak ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk di wisata Indonesia sendiri kan banyak infrastruktur dan pelayanan yang masih kurang gitu loh. Apakah kalian melakukan binaan-binaan atau ngasih konsul juga nggak sih ke daerah? Iya, sebenarnya sih dibilang ngasih konsul secara menyeluruh juga bukan seperti itu ya. Tapi mungkin kita sebagai memang pelaku ya sebagai marketplace pariwisata, kita juga kayak punya semacam ada quote-unquote kewajiban untuk bagaimana sih caranya kita bisa ikut serta memajukan pariwisata daerah, karena kan memang kita jualannya seperti itu kan. Dan juga kita juga sebagai pelaku di sini kan juga memang pada dasarnya orang-orang yang emang suka jalan-jalan juga gitu. Jadi kita tahu banget gimana sih cara seorang traveler itu supaya dia betah di daerah tersebut gitu loh. Betah berlama-lama, betah jalan-jalan, gimana nginepnya, gimana makanannya gitu. Jadi memang kita selalu memberikan sebuah pandangan atau arahan juga bagaimana sih cara membungkus sebuah paket wisata itu sehingga bisa orang-orang lebih nyaman lah, lebih
apa namanya lebih menarik, dan lebih betah di sana. Dan juga mungkin kalau kita bilang semacam apa namanya, semacam arahan dan lain sebagainya, kita juga kemarin sempat ada program nih yang kita kerja sama Kemendikbudpar ya, Magang Merdeka kan. Nah di situ kan kita juga bikin sebuah program Vanguard Desa Wisata di mana memang kita menerjunkan 95 mahasiswa ke seluruh Indonesia untuk ikut serta membantu berkontribusi terhadap kemajuan masing-masing desa wisata. Itu mulai dari bagaimana packaging paket wisatanya sampai promosinya, ya termasuk konten-kontennya itu mereka membantu semua di situ sampai ke digital marketing dan lain-lain sebagainya gitu. Ya artinya kita juga ikut serta lah di dalam gimana sih cara, ada pendampingan lah di situ. Iya, ada pendampingan di situ gitu. Dalam bentuk yang cukup besar juga sih sebenarnya gitu. Nah, kalau tadi kan dijelasin sama Faisal bahwa PGJ juga turun langsung ya untuk hal itu. Nah, kalau dari pengalaman yang ada, apa sih sebenarnya yang kadang-kadang miss dari sebuah, tadi kan banyak dimensi tentang desa wisata ya. Nah, dalam membangun desa wisata sebenarnya apa sih yang miss kadang-kadang dari daerah itu sendiri? Dari kita melihatnya dari kacamata luar kan pasti. Iya. Mungkin begini, ketika kita menyatakan desa wisata, harus jujur, yang kebayang pertama kali itu daerah mana? Desa wisata. Kalau ngomong desa wisata, benchmarkingnya apa? Bali. Kebayangnya itu, desa wisata di Bali, semuanya sudah beres. Nah itu yang ketika masyarakat datang ke suatu desa wisata yang ekspektasinya loh kok kayak gini gitu. Iya. Nah itu satu. Dan kita pun mesti ingat, Bali menjadi hari ini bukan baru dibangun kemarin. Betul. Konsep desa wisata, bukan konsep lah ya, campaign tentang desa wisata itu kan boleh dibilang ya baru-baru aja lah. Baru-baru aja lah. Kalau kita sebut 5 tahun terakhir kan masih baru itu ya. Iya. Bali dari tahun 1930-an tuh sudah ngebentuk seperti itu kan gitu kan. Dan yang melakukan pembinaan di Bali itu bukan saja pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, pemerintah Australia, itu pada turun bikin pelatihan, dana bantuan. Wajar kalau Bali menjadi hari ini ya. Jadi terbentuk oleh budaya lah. Mungkin mungkin ini ya, karena kalau kita ngomongin yang tadi apa sih yang harus mungkin kalau dalam kaitannya desa wisata, yang paling penting kan kalau misalnya desa wisata kan masyarakatnya ya, gitu. Dalam sebuah desa wisata kan sebenarnya terbentuk karena memang semuanya digerakkan oleh masyarakatnya. Nah, kalau tadi Pak Adi ngomongin Bali, ya karena memang kita semua tahu Bali ini sendiri salah satu yang paling menonjol adalah emang masyarakatnya. Masyarakatnya itu emang dari dulu sadar wisata, sama wisatawan juga welcome. Kita sama-sama tahu lah gitu betapa hebatnya mereka menyambut wisatawan dan perlakuan terhadap wisatawan gitu. Dan termasuk experience-nya juga, budayanya kan luar biasa juga kan, unik budaya segala macam, dan memang dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari gitu, bukan yang dibikin-bikin gitu loh. Nah, mungkin memang naturalnya seperti itu kan. Seperti itu dalam sehari-hari lu kalau pagi ya emang sembahyang, emang siang ngapain dan segala macam, dan itu emang berdampingan sedemikian rupa, jadi natural gitu. Dan memang masyarakat seperti itu gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah yang kita lihat di beberapa tempat kita tidak bisa menampik bahwa peran serta masyarakatnya di sini juga beberapa yang memang kurang, belum mencapai yang diinginkan gitu, belum maksimal gitu. Dan terkadang juga kalau kita ngelihat gitu dari beberapa tempat gitu, ada satu desa wisata yang emang dia pure membangun karena masyarakatnya pengen, iya kan? Ada satu masih di dalam provinsi yang sama, desa wisata yang dibangun karena pemerintahannya yang mau, masyarakatnya nggak mau gitu, bukan dalam tanda kutip ya nggak mau gitu. Nah ini beda, jadinya beda. Kalau yang mau masyarakatnya benar-benar mau jadi gitu, meskipun ya banyak juga tantangannya segala macam gitu. Tapi bener-bener karena kita emang niat kan bisa kelihatan gitu. Yang satu lagi
kayak emang di set kayak gimana ya, kita kayak settingan gitu. Settingan itu nggak akan bertahan lama, bro. Dirakit lah ya. Dirakit gitu kayak ya ada jiwanya. Ada jiwanya, bener. Emang diprogram segala macam, ada dana segala macam. Dan itu ya udah gitu aja gitu. Dan itu nggak akan berkelanjutan. Cuman sampai setahun 2 tahun, habis itu akhirnya kayak nggak. Ya dananya habis juga semuanya. Jadi tidak berkelanjutan. Iya, kalau nggak salah juga kadang malah ada yang sebenarnya desanya layak siap ini, tapi mereka nggak paham bahwa desa mereka tuh kan layak gitu kan. Tapi desanya layak, pemerintahnya nggak aware kan gitu. Ada juga, benar-benar. Iya, masalahnya. Betul. Jadi memang kompleks ya. Kita lihat saja budaya kita, nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong kuliner saja. Dari ujung Aceh turun di Pulau Sumatera saja gaya masakan Aceh, tapi turun ke Medan ke Sumatera Barat, ada gradasi perubahan tuh. Terus tahu masuk ke Jawa. Cara masaknya sudah beda. Kita ngomong makanan. Belum lagi ngomong yang lain-lain. Nah, masyarakat ini karena tidak paham bahwa dari makanan saja tuh bisa menjadi suatu wisata kuliner. Akhirnya jadi yaitu bukan karena datang dari masyarakatnya, mungkin dari pemerintahnya melihat ini kan bisa dijual tuh, tapi edukasinya nggak ada. Nah, kalimatnya lah, mungkin perlu edukasi. Oke. Nah, terus ini kan banyak, ini kita balik lagi ke masalah dinamika di dunia wisata ya, terutama yang untuk anak-anak zaman sekarang itu wisata yang bagus itu adalah yang viral. Nah, ini menarik banget. Nah, apalagi di setiap orang jualan di marketplace apapun yang nongol itu aja gitu loh. Kesannya itu nggak ada tempat bagus selain itu gitu loh. Nah, ini gimana sih caranya buat mengajak untuk bukan menyadarkan ya, kesannya jadi nggak sadar gitu maksudnya. Buat mengajak para wisatawan terutama anak muda bahwa apa yang kalian lihat itu pasti ada tempat lain yang bagus gitu loh. Ini kan fenomena yang sepertinya kayak gimana gitu. Menarik banget sih fenomenanya. Apalagi sekarang itu kita juga bingung gitu. Ngapain orang bikin spot selfie gitu. Nah, ini emang kocak juga sih maksudnya. Bahkan tempat-tempat yang emang seharusnya nggak dibikin jadi dibikin gitu. Dan di beberapa tempat spot selfie itu ganggu view yuk. Makanya itu yang gue permasalahin kayak gitu. Yang udah bagus jadi nggak bagus gitu kan, gara-gara dipaksain gitu. Bahkan berbayar pula gitu. Spot lu foto di situ harus bayar. Kocak banget sih gitu. Dan padahal spotnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi memang ini sebuah fenomena yang sangat menarik ya gitu. Tempat-tempat selfie, tempat-tempat viral, dan makanya nggak jarang juga kalau banyak konten-konten yang kita bikin istilahnya kalau di reels Instagram itu ekspektasi nggak sesuai sama realita. Itu kan sering kan. Sering. Gitu. Ekspektasi realita. Dan itu sering banget gitu karena ya media sosial kan dunia tepu-tepu ya. Ya menurut saya sendiri sebenarnya gimana ya, itu emang dinamika tersendiri lah gitu. Dinamika tersendiri di dalam dalam kehidupan pariwisata. Orang suka gitu yang ngetren, yang viral gitu segala macam. Cuman memang yang kalau dari kita sendiri ya, dari Pigijo sendiri memang selalu mengedepankan destinasi-destinasi yang memang otentik Indonesia gitu. Memang punya ciri khas Indonesia yang bukan mengedepankan unsur viralitas atau unsur spot-spot selfie dan lain sebagainya gitu. Dan kita memang selalu mengedepankan destinasi-destinasi yang emang secara real itu memang punya daya tarik ciri khas yang Indonesia banget, baik dari sisi alamnya, pesona alamnya,
experience-nya, budayanya, ataupun kulinernya sendiri. Makanya di Pigijo juga ada paket-paket yang emang signature trip, yang kayak misalnya coffee trip gitu, yang emang gimana sih cara kita ngetrip sambil ke apa namanya menikmati kopi dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan apa namanya? Berarti kan sebenarnya kita juga banyak tahu bahwa sebenarnya tempat selfie itu banyak, mungkin nggak semua, cuma ada beberapa yang jadi mengganggu view-nya sendiri, landscape-nya sendiri gitu loh. Nah sebenarnya perlu nggak sih tempat selfie itu dibikin khusus gitu? Atau kalau menurut Pigijo ya, perlu nggak ada satu anjungan khusus buat selfie? Atau selfie lah di alam kan gitu loh, kayak gitu. Kalau saya sendiri sih belajar dari pengalaman, waktu itu juga pernah ngobrol sama seorang pelaku desa wisata di Jawa Barat, gitu di Kafe Gede Pangrango. Dia bilang, kita tidak memiliki tempat selfie, tapi desa wisata kita inilah yang menjadi tempat selfie. Jadi artinya yang seperti tadi Bayu katakan gitu, nggak harus ada tempat yang emang khusus anjungan atau apapun yang emang di-create khusus, apalagi berbayar bagi tempat selfie lah di semua tempat yang ada di situ. Itu kan sebagai karunia juga, semuanya bagus jadi tempat selfie. Senatural mungkin ya, senatural mungkin gitu. Kalau saya seperti itu gitu. Dan juga mungkin nyambung juga mengenai fenomena yang selfie dan lain tempat selfie sendiri dan tempat-tempat viral itu sendiri. Kalau saya ngelihatnya mungkin tren tadi nyambung lagi ya, tren sosial media dan segala macam membuat, kalau dari pengalaman ya, mungkin jalan-jalan dengan berbagai macam orang dan berbagai macam kalangan, tidak bisa dipungkiri bahwa kalangan anak muda atau ya Gen Z ataupun yang memang punya ketertarikan atau dipengaruhi saat ini oleh tren media sosial, tren viral itu gitu. Jadi akhirnya terbawa dan FOMO ya istilahnya ya, FOMO gitu. Enggak dia harus bikin sebuah konten yang sebagai pencitraan yang baik gitu di dalam sosial medianya dia. Dan akhirnya yang terjadi ketika kita jalan-jalan itu sebagian besar waktu kita, yang tadi Pak Adi juga sempat ngomong, sebagian besar waktu kita, ini yang saya alami sendiri, sebagian besar waktu kita habis untuk menyeting konten untuk diri kita sendiri untuk dipamerkan ke dalam media sosial gitu. Jadi yang harusnya misalnya jalan trekking ataupun jalan waktunya sampai segini, misalnya kita bisa menikmati, habis 90% bahkan sampai 99% hanya untuk menyeting menyeting konten supaya kesannya keren gitu. Nih gue happy banget nih di sini. Tapi yang terjadi pada realitanya setelah nyeting konten udah gitu, maksudnya lanjut lagi. Jadi di tempat itu, di lokasi itu atau di activity itu, dia kayak panggung sandiwara gimana sih? Yang gue rasain sih seperti itu. Jadi harusnya sih mungkin saya nggak ngerti gitu. Mungkin kita harusnya bisa lebih benar-benar menikmati apa yang emang kita kalau mau jalan-jalan di link apapun itu namanya emang secara realita aja live. Konten oke, nggak masalah, tapi jangan sampai bikin konten itu menghabiskan waktu kita sehingga kehilangan momen, jadi justru kayak ngobrol-ngobrol jadi nggak sempet. Misalnya harusnya liburan aja, konten ngikutin aja kan gitu kan. Liburan kan santai ngobrol-ngobrol apa, jadi nggak ada waktu nggak ada waktu buat ngobrol-ngobrol. Jadi habis waktunya buat bikin konten, ulang lagi akhirnya gitu. Terus lagi dong, ulang. Nilai liburannya di mana terus itu kan kayak gitu kan. Apalagi bawa keluarga kan. Betul. Jadi makanya ini fenomena yang ya satu sisi kita tahu karena sosmednya juga membuat suatu daerah jadi itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi kita juga pun mesti sadar di mana-mana itu namanya liburan, pulang harus seger. Yang terjadi dengan teman-teman saya, kalau lu habis sana balik gimana, seger? Capek banget loh. Jadi bingung saya jadinya. Jadi kamu sebenarnya healing itu di rumah atau
di Bali. Coba cek teman-teman. Iya betul. Banyak sih kayak gitu. Capek banget baru pulang dari liburan. Loh, itu kalimat yang sangat. Iya. Lu liburan kan dulu karena capek, makanya kamu liburan itu. Lo kok malah kamu capek gara-gara pulang dari liburan? Mendingan kerja bakti di RT sebelah kan gitu, sama-sama capek. Berarti ada itinerary atau activity yang mungkin keliru pada saat dia liburan. Iya. Apalagi sekarang nih kalau kita lihat bahwa ada beberapa yang udah ngomong bahwa kalimat healing sebenarnya saya agak nggak cocok sih dengan kata-kata healing. Iya. Cuma ini kan udah jadi tren ya kata-kata healing. Apalagi healing sama dengan Bali kan gitu. Healing sama dengan Bali. Generalisasi. Iya, kalau lo mau healing ke Bali. Iya. Padahal kan kita semua pelaku lah kan gitu loh. Nggak semua orang cocok di Bali. Ya. Terus apalagi kita juga banyak lihat orang seperti tadi bikin konten habis depan kamera selesai, payung buruan kayak gitu. Oke. Segitu fake-nya hidup lo kan gitu loh kan gitu. Nah, sebenarnya ini ya balik lagi healing kan kalau kita bicara tentang penyegaran segala macam. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dari wisatawan kalau memang benar-benar mau healing gitu, terlepas dari keviralan tadi gitu, bikin konten itu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan? Kalau di luar negeri kan ada namanya travel consultant. Bahwa gue pengen healing nih, gue pengen ke tempat A, tapi konsultannya bisa bilang lu sebenarnya nggak cocok di tempat A, lu harusnya ke sini gitu. Nah kok di sini gimana tuh? Jadi mungkin gini, kita balikin kembali lagi dengan kata healing itu. Kan sebetulnya ingin mengembalikan lagi factory reset lah. Kalau kita beli ponsel kan kadang-kadang install tuh lama-lama jadi berat nih ponselnya nih. Factory reset lagi deh, restart lagi. Kan sebenarnya itu tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu kan tidak selalu harus pergi ke suatu tempat. Kecuali dia mau ganti suasana. Nah, ini penting. Kalau saya healing, Sabtu Minggu aja di rumah nonton Netflix. Sampai gempor-gempor gitu loh. Nah, tapi saya bosen. Saya mau ganti suasana. Nah, itu mungkin ke sana. Nah, tapi pada saat dia ganti suasana, ya bener-bener dia harus tetap healing. Nonton TV-nya sekarang di tepi pantai, lain dong, atau dengan di rumah sama-sama nonton. Nah itu sebetulnya. Tapi karena ya tadi fenomena tadi sudah dijelaskan oleh Faisal, fenomena sosmed itu jadi kecang, jadi bias, Nah mungkin di perbicaraan kita ini kita ingin mengajak para penonton ya untuk yuk kita kembali lagi ke hitahnya. Healing itu sendiri. Itu apa gitu loh. Nah, untuk itu ya Pigijo sebenarnya menyediakan setiap desa wisata itu kita sudah kurasi, ada maknanya. Kadang-kadang ingat nggak anak-anak yang datang ke desa wisata ketika melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba mereka dapatkan insight. Insight yang kalau mau dibeli pun enggak, tiba-tiba ada yang ingat, iya ya kok aku selama ini nggak menghargai orang tua aku ya. Bisa begitu gitu loh. Jadi ada pengalaman spiritual yang muncul. Nah ini kan money can buy. Apakah ketika tiketnya itu mahal ya? Kalau orang bule yang lagi hilang jati diri, berapapun dibayar itu untuk dapetin experience itu. Nah makanya kalau di salah satu kaos kita atau campaign itu kan local experience. Nah ini yang sebenarnya kita mau usung. Mungkin Faisal bisa cerita lebih lanjut. Jadi ya tadi seperti kata Pak Adi, bagaimana kita enjoy the local experience gitu. Di setiap destinasi itu kan ya seperti tadi ya banyak experience atau banyak budaya atau banyak kegiatan activity yang nggak bisa kita dapetin di sehari-hari gitu. Itu kita nggak bisa dapetin sehari-hari, dan pasti tuh kalau kalau kita sendiri, kalau gue sendiri ya, kalau misalnya jalan-jalan itu kita tuh pulang jalan-jalan itu pasti bakalan banyak insight gitu. Fresh gitu. Pasti bakalan banyak insight, itu selalu seperti itu yang kita inginkan gitu ya. Insight ini bisa banyak hal dari kita bercerita aja, maksudnya kalau kita pulang ya dari jalan-jalan itu, kita tuh senang cerita
hal-hal apa saja yang kita alami dan hal apa saja yang kita alami yang sebelumnya kita nggak pernah alamin gitu. Pengalaman baru gitu. Nah, dari sisi kesenangan kita bercerita, semangat kita bercerita, itu aja udah bisa mencerminkan bahwa trip kita ini memang dalam tanda kutip berhasil, berarti gitu. Kita pulang bawa cerita, gitu. Seneng lagi. Ada cerita, gua waktu itu gini, wah tahu gak sih lo, banyak jadi dari sisi ceritanya banyak, dari sisi dari sisi akhirnya karena punya banyak cerita, punya banyak pengalaman, akhirnya menimbulkan ide-ide baru akhirnya tadi yang tadi kata Pak Adi bilang kan. Jadi selalu ya kalau misalnya pulang dari jalan-jalan itu harusnya sih bisa ya tadi arti healing tadi, arti refresh tadi, jadi akhirnya menimbulkan kesenangan, semangat bercerita dan ide-ide baru tuh bukan hanya di bidang itu saja ya, tapi akhirnya jadi kayak membakar lagi gitu, membakar kita, jadi akhirnya dapat ide ini karena pengalaman orang tadi. liburan kan sebenarnya ada masalah, dia hektik, dia stres, ada masalah lah. Jadi memang ketika dia pulang dia menemukan solusi. Sebenarnya itu yang benar indikatornya. Iya. Jadi ini dalam tanda kutip ya, kasihan banget orang juga udah liburan gara-gara keviralan, ngikutin orang lain, ngabisin duit banyak, nikmatin kagak, pulang capek kan. Kalau dia ngutang, masalah baru. Kalau dia pakai pay later kan, wah selesai tuh. Selesai pinjol lah. Akhirnya pulang bukan tambah seger, tambah stres, bikin cicilan dia. Seharusnya kan disesuaikan sama kebutuhan aja kan sebenarnya kan kayak gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dalam kita kembali ke masalah marketplace tadi untuk semakin mengembangkan marketplace dalam dunia wisata tuh apa aja sebenarnya yang mesti dikembangkan? Mungkin keberagaman ya. Kami sadar ya, ketika kita mulai, usia kami masih muda, ketika mulai go public kena COVID, dan kita tahu tidak bisa ada income yang cukup lah, semua pintu ditutup, padahal kami mengandalkan wisatawan asing. Nah, sehingga nama kami tuh belum terkenal yang merek-merek lain. Nah, kan kita mesti hemat kan, ini TBK juga, kita startup, kita nggak jor-joran bakar-bakar duit lah. Nah, apa yang kita mesti lakukan sebetulnya sama seperti marketplace pada umumnya, keberagaman produk itu harus banyak. Nah, karena kita belum dikenal, ya kita yang harus jemput bola. Kalau suatu hari brand kita udah kuat, wah mungkin setiap hari kita ada aja misalnya berumah tangga orang-orang biasa yang, tapi dia tahu tempat-tempat kuliner di Solo yang pelosok-pelosok orang nggak tahu, hidden gem-nya yang tahu. Mungkin suatu hari akan seperti itu, akan datang menawarkan paket-paket tour yang private, yang dimana dia sebenarnya bukan pramuwisata, tapi hobis yang ingin mengajak seluruh dunia. Misalnya tadi ada ngomong tentang hobi tua, mobil tua, kan pengen tuh berburu mobil-mobil tua di seluruh dunia kan pengen. Kalau zaman dulu kalau di Siantar tuh ada becak motor yang di Siantar tuh yang Harley Davidson yang jabat perang dunia kedua. Jadi kan itu kadang-kadang tur atau cerita-cerita seperti ini orang tuh pengen tahu dan ingin ditemani oleh orang yang benar-benar expert dalam hal ini. Makanya disebut local expert. Expert lokal. Ini mungkin seperti ini kali ya gambarannya. Kalau di sini mungkin pernah nemuin yang kayak yang orang di Borobudur kali ya. Jadi yang bisa menjelaskan. Jadi nggak hanya sekedar datang lihat batu seonggok besar kan? Itu foto selesai gitu loh. Tapi waktu itu sempat diajarin nih caranya kalau ke Borobudur tuh kayak gini Mas. Datang pagi-pagi, nikmatin sunset, ngopi, kita diem. Habis itu turun juga nggak langsung turun. Kita lihat nih reliefnya yang menarik mana. Reliefnya aja kan banyak banget cerita. Itu seminggu aja nggak kelar itu. Sangat banyak orang yang nggak tahu kan cerita relief itu. Gitu. Apalagi kan dulu zaman kita wisata ya, zaman SD kan, yuk ke Borobudur, udah kita
panas dan capek aja kan gitu. Nah, itu foto di depan stupa aja. Sama rogoh-rogoh gitu. Iya, disuruh ini kan. Nyampe kagak nih? Iya, nyampe kagak nih. Itu doang Jadi sih. maknanya hilang sekali. Iya. Nah, padahal kalau kita ngerti, kita contoh Borobudur. Ada beberapa kenapa pertanyaan adalah kenapa kok dibangun di sana? Kenapa nggak di mana? Kenapa harus di Borobudur? Karena energinya tinggi. Nah, Betul. diajarin nggak misalnya bagaimana nge-tap energinya. Nah, kalau energi itu kita tap terus kayak radio ya. Kita kayak cleansing gitu loh, kayak kita punya itu dibalikin lagi. Makanya beberapa orang tuh dipakai itu untuk berdiam diri, tapa brata, diem gitu, ngopi, supaya itu factory reset. Jadi alam yang nah itu kan nggak pernah dibahas sampai sejauh itu. Mungkin ini ya kali ya, esensi liburan sekarang pergeserannya itu banyak kali, walaupun nggak semua ya, tapi alangkah baiknya jika itu seakan-akan waktu kita kecil yang seperti tadi kita ngobrol mau ke Kebun binatang gitu. Kita waktu kecil mau ke kebun binatang pengen lihat apa? Binatang, selesai. Setelah itu mau dipoto kayak mau apa kayak itu urusan lagi kan gitu. Yang penting keinginan kita untuk lihat binatang tuh tercapai dulu kan gitu. Nah, kalau sekarang foto dulu baru baru syukur-syukur bisa nikmatin. Kan foto dulu, puas baru. Tadi apa ya? Di foto ya. Lalu lupa. Gitu. Apalagi banyak banget tuh, terutama ini di beberapa pantai atau beberapa atraksi di mana mereka sibuk ngerekam pakai HP. Apa enaknya sih gitu loh. Sedangkan kita berarti kan nggak konsen dengan pertunjukannya. Betul. Kita konsen dengan HP kita gitu. Nggak ada petapa. Karena pamer. Iya. Ini saya lagi on the spot tuh. Iya. Nonton konser tapi lucu, nonton konser nyalain ponselnya gitu loh. Kalau saya dulu nonton konser Enggak. Ya joget ya, singelong lah. Oh, sibuk. Gini kan. Ya tapi ya itu fenomena. Itulah yang terjadi kan. Cuman paling tidak kalau masalah batasannya lah mungkin kalau kita ngomong kayak tadi, ya siapa sih yang nggak pengen punya konten gitu mungkin gitu, sebagian besar juga pasti pengen. Gitu. Tapi jangan all the time gitu. Maksudnya kayak tadi konser sendiri kan banyak yang kita lihat malah waktu dia melihat di handphone lebih banyak lebih lama durasinya daripada mata melihat ke panggung gitu kan. Itu ya sangat disayangkan saja gitu. Iya. Akhirnya nggak nikmatin apa-apa kan di situ kan. Gitu. Sibuk ngeliatin HP-nya biar kerekam dan nggak hilang kan. Gitu, dan mungkin kan juga mengganggu juga sih gitu kalau bagi orang-orang yang memang pengen menikmati langsung gitu. Iya, betul. Suasana konser yang kita cari itu apa sih, desak-desakan. Vibe-nya vibe-nya nggak dapet. Saya bilang, kok jadi gini nih ya konser sekarang. Kayak yang mengganggu sekali. Foto Kompas beberapa bulan lalu tuh kalau nggak salah yang konser itu, ini panggung, belah bawahnya penonton HP semua. Gitu. Makanya kan beberapa artis itu kalau lagi konser ada yang melarang juga kan. Kalau lo nonton konser gue gak usah nyalain handphone, lo nikmatin aja gitu. Jadi kembali lagi ke kitanya sebagai menonton pertunjukan itu ya harus menikmati, bukan untuk merekam gitu. Oke. Itu tugas wartawan. Mereka mau kerja untuk itu kan gitu loh. Kita mau nikmatin aja udah. Nah, balik lagi ke masalah Pigijo sendiri yang bekerja sama dengan daerah-daerah ya gitu. Nah, selama ini kalau menurut penilaian kalian, support dari pemerintah daerah sendiri kayak gimana sih sebenarnya terhadap daerah-daerah yang sempat kalian ajak kerjasama nih? Banyak yang welcome atau gimana nih sebenarnya? Atau kalian jalan sendiri aja mau ada kerjasama apa enggak gitu? Jadi kalau kita sendiri memang pada prinsipnya kan kita menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang di daerah ya. Mitra ini kan sebenarnya lebih kepada si local expert tadi yang memiliki local guide ataupun memiliki paket-paket wisata di daerah masing-masing. Jadi memang fokus kita bukan mencari atau mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat gitu. Tapi memang kita memang lebih concern untuk langsung aja menjalin kerjasama dengan para pelaku-pelaku di daerah tersebut. Tapi bukan berarti kita juga menolak atau
menghalangi ataupun seperti apalah untuk dukungan atau support dari pemerintah daerah setempat. Beberapa kasus juga ketika kita ke beberapa daerah gitu, dan ketika kita sedang bertemu dengan local guide ataupun ke destinasi-destinasi di daerah, kita juga ketemu juga dengan pelaku-pelaku ataupun pemerintahan daerah setempat gitu. Baik dari mulai dari kalangan paling sektoral gitu, misalnya dari kepala desa sampai ke yang makin atas kita ketemu juga, dan beberapa ya yang kita rasakan ikut support juga gitu. Bahkan kalau misalnya dalam kayak acara-acara tertentu kayak kemarin desa wisata di mungkin contohnya Sumatera Barat ya, kita juga didukung juga oleh kayak Pak Kepala Dinas Pariwisata, terus kemudian saat event juga wali kotanya juga support juga gitu. Tapi memang balik lagi dari kita sendiri lebih concern atau lebih fokus ke para pelaku langsung ke lokal guide gitu. Tapi maksudnya bukan berarti ini ya, tapi kita tetap juga menjalin hubungan dan kita sebenarnya berharap bisa terjadi ini ya Pak ya, bisa terjadi semacam konsolidasi lah gitu, kerjasama lah dengan semua pihak, karena kan juga buat kepentingan masyarakat yang merasakan juga kan masyarakat sendiri juga gitu. Dan memang ini tentang ini benar-benar dari rakyat untuk rakyat sebenarnya jadi dengan dengung desa wisata ini kan sebenarnya baru ya, baru juga, dan masyarakat kadang-kadang masih kagok. Namanya masyarakat kan tentu saja ada oknum, selalu ada. Nah kadang-kadang tuh oknum juga saling suka ganggu. Mereka meminta hak mereka tidak pada tempatnya kadang-kadang, sehingga itu mengganggu wisatawan dan juga mungkin mengganggu juga teman-teman yang mau bekerja sama. Ini problem apa-apa udah dimintain ini, mintain itu. Nah, tapi sekali lagi ini oknum. Nah, kalau seandainya hal-hal kebaikan-kebaikan itu bahwa manfaat dari bila satu desa itu bekerja sama, masalah rezeki mah nggak usah khawatir lah. Itu dapat disosialisasikan dengan baik. Nah, mungkin oknum-oknum ini bisa lebih sadar lah. Ya, karena kita pun memahami lah ada kebutuhan-kebutuhan orang kan lain-lain. Gitu. Dan tantangan terhadap itu selalu ada, karena kan apapun yang kita lakukan kita nggak mungkin menyerahkan semua orang kan, kan gitu kan. Bahkan ada teman pelaku pariwisata juga, kalau mereka selalu cerita, justru itu local wisdomnya katanya. Preman itu sebenarnya local wisdom katanya. Jadi sudah saking mungkin dibuat bercandaan. Di mana-mana pasti selalu ada oknum. Nah, untuk itu memang tidak dapat berharap dari kami saja, tapi juga peran serta dari aparat-aparat lah ya, untuk saling tolong diberesin dong. Ketika kita bawa tamu, tolong tamu kami jangan diganggu. Ada beresin lah masing-masing gitu. Tapi memang dengan ngobrol-ngobrol kalau sama terutama para pelaku desa wisata, maksudnya penggerak ya yang itu, memang selalu ya kalau misalnya kita ngobrol, apa sih tantangan terbesar lo sebagai penggerak desa wisata ataupun yang membangun desa wisata, itu adalah sebenarnya dari masyarakatnya sendiri. Gitu, itu real loh, real mereka sendiri ngomong seperti itu. Nah, mungkin nggak semuanya, tapi ini adalah sebuah masalah yang sering sekali dan ditemui oleh setiap penggerak khususnya desa wisata yang kami temui gitu, bahwa masalah edukasi masyarakatnya ini, terus mungkin istilahnya merubah mindset masyarakat dan merubah yang tadinya prasangkanya ini macam-macam kan, gitu. Yang namanya pariwisata ini kan mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami oleh masyarakat setempat yang mungkin yang tadinya bergerak di bidang yang berbeda, di bidang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tiba-tiba mendengar kata pariwisata ini adalah sebuah konotasi yang negatif dan di berbagai tempat kita tidak bisa pungkiri bahwa terjadi suuzon gitu terhadap istilah ini
yang mengakibatkan, wah ini pasti negatif nih, pasti negatif. Nah ini sih sebenarnya yang perlu. Pasti banyak tempat buat mabok nih, pasti banyak pelacuran kan kayak gitu kan. Iya. Terutama tempat-tempat yang memang ini ya, yang emang cukup religius. Iya, bisa dibilang lebih gitu. Religius gitu. Iya, gitu. Jadi ya itu tantangan sih, tantangan gimana mengedukasi, dan itu rata-rata memang mereka kalau yang penggerak desa wisata itu ya mereka benar-benar hebat sih. Benar-benar perjuangan mereka justru lebih besar di situnya. Yeah. Bagaimana meyakinkan masyarakatnya, Pak. Bagaimana merubah mindset masyarakat itu besar banget di situ. Tapi memang saya setuju. Ada beberapa desa itu kan mereka takut budaya mereka itu terganggu. Iya. Sehingga tamu memang pun harus. Jadi, bener. nah tamu pun perlu diedukasi. Tolong hormati. Tolong hormati kalau desa ini pakaian terbuka, jangan terlalu ini. Tolong pakai kain. Nah dalam hal ini kita harus acungi jempol. Bali berhasil. Yeah. Ketika wisatawan datang ke sana, mereka malah tiba-tiba menjadi orang Bali. Nah, sebenarnya itu sih yang hebat. Jogja juga termasuk tempat berhasil ya. Tapi kan proses mereka wah, kan ya gitu kan yang orang nggak tahu. Ketika mereka datang, ya kalau kebayang ya, datang ke Baduy terus ya saya berpakaian kayak Baduy aja deh. Semua alat elektronik ditinggal. Jadi dia bener-bener ngikut, aku jadi orang Baduy, aku jadi orang. Wah, itu sih udah sukses tuh. Iya kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu dia itu. Desa wisata tuh harusnya seperti itu sih. Gitu. Jadi tamu datang, dia menghormati budaya di sana sehingga masyarakat di sana pun tidak merasa terganggu dengan kan kadang-kadang namanya tamu ya, ada yang memang nggak tahu diri. Saya pernah ini case di Ubud. Villa ini gara-gara Covid kan jadi gara tamu. Dulunya itu hanya terima tamu asing, dia terima tamu lokal. Nah, gimana tuh kelakuan tamu lokal ini? Nyetel apa ya? Musik kencang-kencang, masuk ke dalam kolam renang, berpakaian lengkap, pakai jin lagi. Sampai jaganya, sorry ya Mas ya, turis lokal ya begitu kelakuannya. Aduh, jadi malu gitu. Saya kan lokal juga. Nah, hal-hal kayak gini memang kita sebagai turis ya kan tamu ya, kita pun perlu ingat untuk menjaga aturan-aturan yang ada di gitu. Ya, gara-gara oknum turis lokal ini akhirnya jadi kadang-kadang kebawa-bawa. Oh, image orang lokal ya kayak gini gitu loh. Jadi salah semua. Atau turis yang tidak menghormati budaya, dia foto yang foto polos itu loh di atas tempat suci kan, kasus tuh yang dari Rusia itu. Iya. Nah, itu gara-gara demi konten juga. Jadi ini ulah orang asing. Iya. Ya, tapi kedua belah pihak lah. Iya, kedua belah pihak nih. Yang intinya bahwa dari pihak daerahnya juga perlu dipersiapkan, dari tour guide-nya juga harus ngajarin dengan benar, edukasi sesuai kebutuhan. Wisatawannya juga harus tahu diri kan gitu loh, harus tahu aturan. Soalnya kan ya kita sering ngalamin juga lah, ada beberapa oknum wisatawan yang ini gue udah bayar loh kan gitu loh, ya gue terserah dong mau ngapain kan gitu. Aduh, bukan gitu. Ini contoh ya kan, kami semua tidak tentang uang bos. Betul. Gitu loh. Jadi ini kan kami bawa grup yang orang tamu asing datang ke Tabengki. Namanya orang asing minum, karena minum buat mereka itu itu biasa, kebiasaan. Pertanyaan pertama, di sana bisa minum nggak? Wah, saya bilang gini deh, saya tidak bisa melarang kamu mau minum, tapi tolong jangan sampai mabuk, jangan sampai rese, jangan sampai ini. Di sana itu masyarakatnya itu kita edukasi. Betul. Lu mau minum silakan, tapi pahami dan tidak aturan ada jual. sana tuh begini loh. Di gitu sana kan. tidak ada jual minuman keras. Kalau kamu mau bawa, tolong koordinasi dengan local guide-nya. Jangan sampai bikin kecolongan gitu. Kita ngomong gitu loh, kita ngomong. Nah, dari pihak tamu juga kan dia selalu tanya, di sana tuh infranya gimana? Oh, listrik itu nggak 24 jam. Tapi malam, sore jam 6 dia nyala sampai jam 6 pagi. Jadi 12 jam. Jadi kalau mau ngecas itu. Terus tidak ada wifi. Ada pakai ponsel. Itu pun hanya provider tertentu. Jadi kita pahami turis dari mana, asalnya dari mana, dia maunya apa. Kita coba hubungkan dengan lokalnya, lalu kita temukan. Nah, jadi sebelum berangkat, ya mudah-mudahan ya sudah
Persiapan dari wisatawan udah clear kan semuanya kan. Bawa ini nanti begini. Oh, saya udah tahu. Jadi bahkan kamarnya kayak gini loh. Kalau kamu merasa kamarnya ini terlalu sederhana, mau ini ganti boleh, tapi harganya beda. Alah enggak lah, cuma buat tidurnya. Semua sudah sepakat. Oh, WC jongkok loh ini. Nggak ada yang duduk gitu loh. Enggak lah, saya di kampung juga udah jongkok katanya. Ya sudah. Ekspektasinya harus dijaga. Harus dijaga ekspektasi. Jangan tahu-tahu di Eco Resort minta AC kan gitu. Ya ada AC nggak? No, nggak ada AC. Eco Resort kok minta AC, Ibu. Nah, kadang-kadang lucu. Iya. Kok kayak gini ya? Dari anyaman ya, aku kok nggak bisa bedain ya, itu luxury. Tamu kadang-kadang juga keterlaluan. Iya. Oke. Nah, oke, untuk closing statement nih gitu. Jadi apa nih yang mau dipesankan dari Pikijo untuk para pelaku wisatawan terhadap pemerintah pusat? Kalau nggak salah kan tadi sempat kerjasama dengan Kemendikbud, sejauh mana kerjasama dengan mereka? Terus bagaimana cara daerah mempersiapkan diri dan bagaimana mengedukasi terhadap wisatawan sendiri? Nah, tunjukkan. Tunjuk nih. Karena Faisal lebih banyak berhubungan ke desa wisatanya. Saya tahu ini itu, tapi mungkin detailnya Faisal. Nanti saya akan ceritakan dari sudut yang lain. Silakan. Dari Pikijo sendiri memang kita nggak bosen-bosen lah ya untuk memberikan informasi-informasi lah gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan relasi-relasi kita dalam membuat paket, relasi dan experience kita juga nggak bosan-bosannya untuk memberikan informasi pada para tamu itu seperti yang tadi Pak Adi udah jelasin juga, bahwa ya ada rambu-rambu atau ada hal-hal yang memang harus dijaga dari sisi calon turis ini, calon traveler ini gitu, apa aja yang harus dia persiapkan. Nah, itu info-info itu yang kita selalu naikkan gitu dalam berbagai macam bentuk gitu, Mbak. Mulai dari bentuk berita, mulai dari bentuk infografis gitu, terus kemudian dari sisi video, dari sisi tulisan juga. Makanya Pikijo kan juga karena punya berbagai macam saluran komunikasi ya, termasuk juga blog kita yang saat ini juga cukup aktif gitu. Ini menjadi salah satu andalan kita juga untuk menyampaikan informasi-informasi itu gitu. Dan blog kita ini juga kan juga ada bahasa Indonesia dan bisa diakses dalam bahasa Inggris juga, dan bilingual, dan juga rencananya juga akan ditranslasi ke berbagai macam bahasa yang nantinya itu sebagai saluran kita untuk mengkomunikasikan lah informasi-informasi kepada calon-calon traveler, baik dari traveler lokal maupun mancanegara gitu ya. Mulai dari blog, TikTok pun juga kita juga aktif, video Instagram, email dan lain sebagainya gitu. Kita secara aktif lah untuk menginformasikan hal-hal tersebut gitu. Ya. Oke, kalau saya dari yang makro ya, kita tahu bahwa pemerintah menetapkan sektor pariwisata itu menjadi salah satu dari 5 kalau tidak salah sumber devisa untuk ceritanya menggantikan sumber daya alam. Jadi jangan hanya ngandelin minyak bumi, komoditas, tapi pariwisata. Dan memang pariwisata ini di banyak negara juga menjadi sumber income. Kita lihat sekarang saat ini Jepang, wah udah setengah mati dia, mulai buka dia begitu COVID, gak ada duit lagi. Dia padahal zaman dulu masuk Jepang susahnya setengah mati dan mahal. Nah, kalau kita orang Jakarta ke Jepang sebenarnya apa yang dimakan tuh kurang kayak di Jakarta juga biaya makannya. Nah, tapi kita pun harus ingat, namanya kalau kita mengundang orang datang, dia membawa budaya dia bertemu dengan budaya kita. Nah, kita mesti siapin rumah kita juga untuk menyambut tamu. Sama kalau kita di rumah lah ya. Nanti ya minggu depan kakek datang ya nih. Coba gimana? Langsung beres, ngepel. Dulu nggak beres jadi dirapiin gitu loh. Nah, tapi ketika kita sudah beres, tamu yang datang ini kalau saudara dia kan tahu apa yang do and don't. Tapi kalau orang asing temen, tapi kalau bawa anak dia kan karena kita suka kedatangan tamu ya dari luar tuh,
dia datang bukannya sendiri tapi juga bawa anak. Nah anaknya ini kan kadang-kadang kalau nggak diajarin, di towel sih. Saya pernah dapat tamu balita, waduh, sempat pecah ada ya. Kan pengen tahu. Susah handle. Berarti orang tuanya juga harus diedukasi kan gitu kan. Jadi memang kalau ditanya lagi apa yang kita bisa lakukan di Pigijo? Tadi Faisal sudah sebutkan, kita punya lengkap lah boleh bilang media komunikasinya. Kita ada blog. Blog kita itu sudah ada ribuan artikel yang dibangun dari sejak 2 tahun yang lalu ya. Dengan artikel-artikel yang bukan kaleng-kaleng gitu loh, yang terindeks Google. Nah kita banyak masukkan lah edukasi-edukasi tentang Indonesia, terutama desa wisata. Nah, terus kita ada sosmed kita lengkap lah ya. Memang yang aktif saat ini IG, TikTok, YouTube ya kadang-kadang. Itu yang kami bisa berikan. Nah lalu apa yang kami harap dari masyarakat yang nonton ataupun ada pemerintah yang mendengar? Tolong bantu aja men-forward cerita-cerita dari konten-konten kami. Itu sudah cukup. Menyebar hal positif. Menyebarkan saja konten-konten kami itu sudah thank you very much. Kita mungkin tidak butuh dana bantuan apa ya, kalau dikasih ya syukur juga gitu. Tapi bukan itu. Tapi kami lebih senang kalau konten-konten kami itu di-viralkan. Wah, itu sih udah senang banget lah. Jadi ini juga membantu kami dalam melakukan campaign tentang kembali lagi ke hitanya healing, ya kan? Terus bagaimana kita support local expert, dan mempromosikan Indonesia kepada dunia. Nah, kira-kira begitu. Iya, karena wisata ini kan kayak lingkaran ya, semua harus bersinergi gitu loh. Iya, kalau ada miss satu ya kena semua. Masalah kan gitu kan. Itu kan dulu Sabta Pesona itu kan nggak bisa ini nggak bisa satu parsial aja, semuanya harus. Nah, kadang-kadang kan pemerintah kan mau cepat, infrastruktur dulu, nggak salah juga. Harusnya berbarengan dengan softwarenya juga, masyarakatnya ya. Ya, senang tidak senang, kalau mau dicari negatifnya banyak, kekurangannya banyak. Tapi kita pun harus akui, banyak usaha-usaha dari stakeholder lah juga mencoba memperbaiki keadaan ini. Terima kasih banget ini, obrolannya seru banget ini ya. Wah, dengan Pigijo, apalagi ngomongin traveling, apalagi kita semua ya butuh itu kan soalnya kan gitu. Hal yang emang kita semua butuh. Nah, terus kalau pengen tahu Pigijo itu ada channelnya apa aja? Mungkin bisa disebutin. Instagramnya ada di Instagramnya @pigijo_. Ini. Terus? Instagramnya, terus TikToknya juga sama @pigijo_, Twitternya juga @pigijo, YouTube-nya juga @pigijo, terus kemudian di blognya blog.pigijo.com, websitenya sendiri bisa diakses di pigijo.com. Lengkap banget ya? Sekarang udah lengkap sekali, tinggal baru di-viralkan saja. Iya. Ayo kita viralkan, kita buka, kita share-share aja lah, karena semuanya hal positif kan. Betul. Oke, terima kasih teman-teman dari Pigijo atas waktunya. Nanti siapa tahu kita bisa collab bareng lagi di lain kesempatan. Kita bisa jalan-jalan bareng dan sukses terus buat Pigijo. Thank you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan kembali lagi nanti bersama tamu-tamu yang lebih inspiratif lagi untuk sama-sama membangun bangsa dan meningkatkan nasionalisme terhadap negeri sendiri bersama Fostrap, Forum Strategi Arah Bangsa. Terima kasih. Thank you.